Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi dan numerasi ringkasan khulasah ilmu mawaris atau faraid. Materi bab 5 PAI dan budi pekerti kelas 12 untuk SMK. Adapun kedudukan hukumnya dijelaskan dalam kitab fikih mawaris pada mazhab yang 4 karya Qadhi Syekh Husin Yusuf Ghazal, cetakan yang ke-8 halaman 9 tahun 1424 Hijriah atau 2003 Masehi. Mempelajari ilmu faraid hukumnya adalah fardu kifayah, yang berarti apabila terdapat orang Islam yang sudah mendalaminya, maka gugurlah kewajiban itu terhadap yang lainnya. Dan ada pendapat yang lain, hukum mengajarkannya adalah wajib bagi yang menguasainya. Dasar hukum faraid menempati posisi yang mulia yang dikatakan sebagai separuh ilmu dari seluruh ilmu dalam Islam. Mengutip buku ringkasan fikih lengkap. 2. Hal ini disandarkan pada hadis Nabi SAW riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ta'allamul faraida wa'allimuha, fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Artinya, pelajarilah ilmu waris dan ajarkanlah karena ilmu waris merupakan separuh ilmu. Ilmu waris adalah ilmu yang mudah dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari kalangan umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 2710 dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Rukun hukum waris atau faraid yang pertama adanya mayit atau al-muwarris, yaitu seseorang yang kematiannya telah terbukti atau meninggal dunia. Yang kedua, adanya ahli waris atau al-waris, yaitu kerabat yang ditinggalkan yang masih hidup ketika wafatnya muwaris. Ketiga, adanya al-mawrus, yaitu harta warisan dari muwaris setelah kewajiban terhadap si mayit terlaksanakan. Inilah caption mukhtasar ilmu mawaris atau bagian daripada para ahli waris. Syukran, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami ilmu waris. Dan keterangan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi pertemuan pembelajaran tentang ilmu mawaris. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Selamat siang anak-anak. Ya. Kita kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 5 tentang ilmu mawaris atau hukum warisan dalam hukum Islam. Oke, kalian buka pada halaman bab 5. Oke, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Oke, tema kita pada hari ini yaitu tentang hukum warisan dalam Islam. Mungkin kalian sudah mengalami ya yang namanya mempelajari yang namanya hukum Islam ini. Oke, sebelum kita masuk, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Oke, bagus. Aplaus dulu untuk teman kalian. Pertanyaan yang pertama dari saudara kita Syawkani, itu apa saja dasar hukum daripada mempelajari ilmu warisan atau ilmu faraid? Dalam Islam itu jelas sumbernya dalam surah An-Nisa, surah ke-11 dalam Al-Quran, itu sudah dijelaskan pembagian masing-masing. Kemudian juga ini berdasar kepada sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam Sunan kitab Ibnu Majah nomor hadis 2710. Beliau bersabda, "Ta'allamu al-faraida." Belajarlah dengan kalian faraid. Wa'allimuha, dan pelajarilah dia. Ianya kembali kepada ilmu waris. Karena apa? Fa'innaha nisful ilmi. Karena dia bahasanya ilmu faraid ini adalah separuh daripada ilmu agama. Dan dia nanti wahwa awal, dan dia adalah awal-awal. Wahwa awal syai'in yunsa, ilmu yang pertama kali dilupakan. Wa yunjaqu ummati,
yang dicabut di kalangan umat. Bagaimana saudari atas jawaban yang pertama itu dasar hukum pelajari farid adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi salah satu yang suatu daerah atau wilayah kalau sudah ada yang mempelajari atau mengajarkan dari ilmu farid ini, maka hukumnya adalah sudah gugur keperluannya bagi muslimat yang lain. Maka itulah penting mempelajari ilmu farid ini. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak jawab. Di sini Bapak sudahkan captionnya ada ini pembagian daripada mukhtasar ilmu mawaris. Mukhtasar ini adalah ringkasan ilmu warisan atau ilmu faraid dalam Islam. Saya akan jelaskan pembagiannya. Di sini bilangannya ada dalam bahasa Arab. Jelas di sini sumbernya di dalam kitab mawaris ya. Al-Iraq Majahid Arba'ah karangan daripada Al-Qadi Mustashar Syekh Hussein Yusuf Ghazal. Ini jelas. Jadi di sini kalau seseorang itu sudah meninggal, kemudian ada harta warisan yang ditinggalkan, kemudian hutang-hutangnya sudah dipenuhi, dan penyelenggaraan mayatnya dan segalanya sudah dikeluarkan dari harta warisnya, kemudian pembagian bilangan daripada harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Ahli waris yang ditinggalkan itu yang pertama bisa dalam mukhtasar ilmu waris. Ringkasan ilmu waris yang pertama az-zawju. Az-zawju ini kata kita adalah suami. Suami ya. Atau bahasa kitanya Kalimantan laki kita. Maka pembagiannya adalah an-nisf. An-nisf itu setengah, 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan. Apabila ada wujudul far'i al-waris, apabila dia tidak ada satupun daripada ahli waris yang ditinggalkan, maka dia mendapatkan setengah. Tetapi dia ar-rubu' ini kita 1/4 apabila dia ada ahli waris yang lain seperti anak, kemudian ayah daripada istri. Nah itu dia akan mendapatkan ar-rubu' 1/4. Kemudian az-zawjah ini kata kita adalah istri atau bini. Istri akan mendapatkan ar-rubu' 1/4 dari harta warisan dari ahli mayit yang ditinggalkan. Misalnya suaminya meninggal, kemudian meninggalkan istri, maka istrinya mendapatkan 1/4 apabila tidak ada ahli waris yang lain. Tetapi kalau ada ahli waris yang lain, semisal ada anak perempuan atau anak laki-laki, maka dia akan mendapatkan as-sumun 1/8. Ini bilangannya ya. Kemudian al-bint itu artinya anak perempuan. Anak perempuan itu bagiannya dalam ilmu waris setengah, 1/2. Tidak ke anak wahdaha apabila dia sendirian. Nah, apabila misalnya suami istri kemudian punya anak perempuan, suaminya meninggal, maka anaknya sendiri ini mendapatkan 1/2. Dan apabila ada misalnya dia dua orang anak perempuan, maka ini taksar atau 3 anak perempuan, maka dia akan mendapatkan 2/3 kalau anak perempuannya lebih dari 1. Kemudian bintul ibn ini artinya adalah anak atau anak dari anak perempuan atau cucu ya, cucu laki-laki. Nah, bintul ibnu ini anak daripada laki-laki daripada anak perempuan, dia mendapatkan nisif setengah apabila tidak ada ahli waris yang lain ya. Kemudian as-sulasin dia akan mendapatkan 2/3 apabila dia cucu perempuan ini dia lebih daripada 2 atau lebih ya. As-sudus 1/6 apabila dia 1/6 apabila dia adanya bintul wahidah, anak perempuan satu sebelumnya. Nah, jadi kalau ada anak perempuannya yang satu lagi, nah maka dia dari saudaranya tadi ibunya dia akan mendapatkan 1/6 ya. Kemudian al-ukhtus syaqiqah
saudari sesusu sekandung, saudari sekandung. Apabila dia tidak ada salah satu ahli waris yang lain, dia mendapatkan an-nisf setengah. Apabila dia ada yang lain, misal ada 2 saudari atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Ibu yang meninggal, dia akan mendapatkan as-sulus 1/3 dari harta warisan. Apabila tidak ada ahli waris yang lain atau tidak ada saudaranya yang lain dari yang waris tadi yang meninggal. Kemudian as-sudus 1/6 apabila ada ahli waris yang lain atau terhimpun saudara ahli waris yang lain, dia akan mendapatkan 1/6 ibu. Al-abu ayah, dia akan mendapatkan as-sudus 1/6 apabila dia wujudul far'il muzakkar, apabila dia ada memiliki saudara atau anak laki-laki, ya. Kemudian as-sudus qasabah, apabila dia yang meninggal itu ada punya saudara atau saudari yang perempuan, maka ayah akan mendapatkan as-sudus atau qasabah. Kemudian al-ukhtu wal ukhtul saudari perempuan atau saudari seibu, dia akan mendapatkan as-sulus 1/3 apabila hal keadaannya banyak. Nah, bila banyak saudari tadi, seibu tadi, maka dia mendapatkan 1/3. Apabila dia hanya satu, nah saudari seibu tadi, dia akan mendapatkan 1/6. Kemudian al-ukhtul abi, saudari perempuan seabah, dia akan mendapatkan harta warisan an-nisf setengah apabila tidak ada salah satu pun dari ahli waris. Kemudian as-sulasin 2/3 apabila saudari seabah ayah tadi lebih daripada 1, 2 atau lebih. As-sudus apabila saudari daripada ayahnya tadi, al-ukhtus syaqiqah, saudari kandungnya salah satu saja sebelumnya. Nah, jadi bisa dapat 1/6. Jadi saudari ayah bisa dapat 1/2, bisa dapat 2/3, dan bisa dapat 1/6. Tergantung keadaan ahli waris yang lain. Kemudian al-jaddul, kakek akan mendapatkan 1/6 apabila dia ada misalnya ya bulaka, artinya daripada yang lain ada laki-laki yang lain, misal ayah ada, ya anak laki-laki ada, maka dia akan mendapatkan 1/6. Kemudian as-sudus qasabah, dan dia akan mendapatkan qasabah atau sudus apabila misalnya wujudul far'i muannas, apabila ada ahli waris yang perempuan yang lain, misal nenek, ya. Jadi dengan syarat ketiadaan abah, maka dia akan mendapatkan as-sudus. Jadi syaratnya daripada ini ketiadaan adanya ayah, maka kakek akan mendapatkan as-sudus atau qasabah. Kemudian al-jaddah, artinya adalah nenek. Baru sudus artinya nenek akan mendapatkan 1/6 saja di dalam hal seorang atau dia neneknya bedak sanak atau ada saudaranya yang lain berbilang-bilang. Nah, inilah ringkasan daripada ilmu waris ini. Semoga kalian dapat membedakan atau membaginya dengan adil bagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menulis Islam. Bagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Demikianlah pembagian daripada ilmu ini. Semoga kita dapat mengajarkannya, karena ilmu ini adalah ilmu dakwah umat ini, ilmu yang pertama kali akan disebut di kalangan masyarakat. Supaya apa? Supaya berpecah belah nanti antara saudara tidak ada satu menyapa lagi, putus tali silaturahmi, cekcok. Gara-gara apa? Gara-gara hilanglah ukhuwah Islamiyah dan putuslah silaturahmi gara-gara tidak adanya pembagian faraid atau ilmu waris sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Dan itulah keterangan dari ulama yang telah diterangkan di dalam kitab-kitab karya-karya ulama yang telah dibacakan atau sedikit. Salah hilaf